Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Dialog interaktif dinamika, mengetengahkan topik-topik hangat, aktual, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ikuti dialognya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2020. Bersama saya Agus Santika, pengarah acara Suhardi Selamat, dan operator studio ada Kak Vivi Zuryani. Kita akan membahas tentang perlukah rapid test massal di Kepulauan Riau. Karena perkembangannya ya fluktuatif ya. Meskipun di beberapa kabupaten kota ini mengalami penurunan ya. Apalagi yang kabupaten yang masih zero juga masih ada, yang masih nihil kasusnya seperti Kepulauan Anambas, Natuna, kemudian Lingga. Tapi untuk Bintan, Tanjung Pinang, apalagi Batam masih fluktuatif, masih rentan ya terpaparnya virus, dan penyebarannya juga termasuk di ibu kota di Tanjung Pinang. Hari ini kita sudah oranye lagi ya, padahal sebelumnya sudah hijau. Ini berarti ada penyebaran yang masih terjadi di kota ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ada anggotanya. Kita undang Bapak Rudi Chua yang masih dalam perjalanan dan sudah mau sampai sepertinya. Baik, selamat datang Pak Rudi Chua, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ya, selamat pagi para pendengar semua. Sehat Pak kabarnya? Baik. Itu yang selalu harus dijaga ya Pak ya. Benar. Sekarang ini ya. Ini yang paling mahal saya. Olahraga rutin Pak? Ya ini yang serba susah. Ngatur waktunya ya? Ngatur waktunya. Tapi yang penting asupan gizi juga ya Pak? Betul. Selalu dijaga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian hadir bersama kita juga, meskipun beliau tidak dapat hadir ke studio, tapi di ujung telepon sudah bersama kita juga Dr. Asep Guntur, selaku Kepala Pelayanan Medik RSUP Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Asep. Pak Dokter Asep sudah tersambung? Ya, sepertinya ada kendala, nanti disambungkan kembali. Dan bersama kita juga, beliau ini adalah jurnalis senior di LKBN Antara, dan juga sekaligus kalau di Antara sekarang sudah ada gugus tugas sendiri nih, Covid Ranger ya? Covid Rangers. Bung Nikolas Panama tepatnya, Bung Niko biasa kami panggil. Bung Niko, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Ya, kenapa garuk-garuk Bung? Garuk-garuk kayaknya ada masalah nih. Iya, ngitung rapid test banyak nih. Oh. Oke, terima kasih Bung Niko yang sudah bersama kita juga, dan Dr. Asep Guntur. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, dokter di rumah sakit atau di rumah ini? Di rumah sakit. Sudah di sampai di pasien. kantor. Ya. Ya. Baik. Terima kasih dokter, sehat selalu ya. Alhamdulillah, itu yang paling berharga saat ini. Nah, dan seterusnya. Iya memang. Insya Amin. Allah. Mudah-mudahan tetap sehat dokter Asep bersama dokter-dokter dan juga tenaga kesehatan semua di RSUP Raja Ahmad Tabib ya dokter ya. Ya, dan seluruh masyarakat Kepri lah. yang Oh kita iya cintai. pastinya ya. Ya. Baik. Oke, kita membahas perlukah rapid test massal di Kepulauan Riau. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung nanti sudah kami siapkan line telepon 27100 Mbak Vivi ya. 0771 27100 pendengar. Itu yang bisa Anda gunakan. Nah, untuk Anda yang ingin mengirim SMS atau WA boleh juga ketik pesan singkat sertakan nama dan juga alamat, kirim ke 0811 778 9830 ya. 0811 778 9830.
RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik, saya ke Dokter Asep dulu nih, Dokter Asep. Siap. Kalau dari sudut pandang medis, tentu rapid test ini kan adalah salah satu cara ya untuk bagaimana mengetahui peta daripada penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Sampai hari ini itu masih terus dilakukan dan di rumah sakit juga mungkin pelayanannya ini terus berjalan mengenai rapid test ini ya? Siap, betul. Masih berjalan. Nah, sejauh mana efektivitas rapid test selama ini yang sudah dilakukan, dokter? Kalau dari sisi medis? Ya, kalau ini kan kalau kita baca di literatur kan sensitivitas atau spesifisitas dari keakuratan dari pemeriksaan rapid ini kan ada yang bilang ranknya 25, 30, 35 sekitar itulah gitu kan. Memang yang paling akurat atau yang goldennya itu memang kita dengan pemeriksaan swab PCR kan. Yeah. Nah gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk rapid sendiri kami masih melayani, kami masih melaksanakan dan ya tentang keakuratannya seperti itu. Ya, kalau sudah ada PCR atau swab itu yang lebih akurat, kenapa masih dilakukan rapid ini? Ya ini kan kami kan melaksanakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya, dalam hal ini pemerintah ya. Jadi pemerintah masih melaksanakan kebijakan tentang rapid test ya, kami juga melaksanakan seperti itu, Pak. Oh gitu ya? Ya, betul. Jadi ya mungkin kalau untuk yang swab ini, yang PCR ini kan memang diperlukan sarana dan bahan habis pakai reagen segala macam, mungkin yang lebih ini lagi ya, yang perlu intinya kosnya lebih besar gitu. Lebih besar, biayanya lebih besar. Alatnya pun kan beberapa rumah sakit rujukan saja ataupun ada beberapa rumah sakit swasta lab-lab tertentu yang bisa melayani ini gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi medis masih perlu dilakukan rapid test ini? Ya ini masih perlu juga, masih perlu ya. Ini kan salah satu bagian ikhtiar kan. Kalau kita ikhtiar itu ya memang yang paling optimal. Kalau yang tegak diagnosa pastinya kan memang dari pemeriksaan PCR untuk penegakan COVID. Cuma ini juga kan rapid ini juga ya perlu juga gitu untuk tadi yang untuk awal gitu ya. Sebenarnya kan rapid ini kan kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, misalnya dia kan bisa mendeteksinya misalnya pada hari ke-7 ya, kalau saya tidak salah nih, hari ke-7 pasca seorang ada keluhan gitu. Nah itu akan efektif gitu. Dan kemudian kalaupun dia negatif, dia harus ulang lagi. Karena bisa jadi nanti dia belum terdeteksi, dia harus diulang lagi rapid kedua. Nah ini yang sering kali kita abaikan ini, kalau udah di rapid sekali ya sudah gitu. Sebenarnya kalau mau bermakna, walaupun dia non reaktif, dia harus diulang lagi. Rapid keduanya diulang. Nah ini yang kadang-kadang kalau yang kegiatan-kegiatan rapid massal segala macam ini yang tidak terinformasikan. Kalau di kita pasti kita sampaikan ada yang namanya persetujuan atau info medik gitu. Inilah yang penting. Jadi masyarakat itu diberikan edukasi kalau mau melaksanakan rapid ini loh konsekuensinya. Kalau reaktif harus ikutin pemeriksaan lanjutan, prosedur termasuk swab gitu ya. Kalau tidak reaktif nanti tolong diulang lagi. Nah hanya masyarakat kadang nggak melaksanakan, padahal di bawahnya ditulis. Ada di situ kan di keterangan hasil rapidnya itu disampaikan. Apabila non reaktif saat ini bukan berarti ini, jadi harus diulang lagi nanti hari ke-14 seperti itu. Itu juga berkaitan dengan data nantinya ya, supaya terintegrasi begitu ya. Betul. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri begitu. Betul. Baik. Oke, saya beralih ke Bung Niko dulu nih. Bung Niko, kalau dilihat dari kaca medis memang tadi tetap diperlukan meskipun keakuratannya kan sebenarnya ada yang lebih akurat lagi ya daripada rapid test ini. Tapi karena ini kan tadi kebijakan menurut Dr. Agus Guntur tadi kan persoalannya kebijakan. Nah ketika kebijakan ini sudah dilakukan, apakah kalau menurut penelusuran seorang jurnalis ini di kacamata media,
sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagaimana? Ya, saya pikir akibat rapid test ini menimbulkan benang kusut ya, terutama terhadap orang-orang yang diduga reaktif akibat Rapid test ini. rapid test ini. Karena apa? Ada dampak sampingan. Dampak sampingannya seperti apa? Contohnya ada orang sakit ginjal ya. Ini langsung saya terima keluhan ini dari keluarganya. Sakit ginjal, kemudian 2 hari kemudian meninggal dunia. Pada saat dia sakit, dia di rapid test. Di rapid test. Padahal menurut kronologis dari keluarganya, dia tidak pernah keluar rumah karena sakit kan. Ya. Kemudian keluarganya juga tidak pernah keluar rumah dan dia di rapid test hasilnya reaktif. Kemudian di swabnya belum keluar, dia meninggal. Ya. Ya. Artinya masih dugaan kan kalau begitu ya? Masih dugaan. Nah, kemudian pemakaman dilakukan atau pemusaran dilakukan dengan cara Protokol kesehatan. Hasilnya setelah dia dikebumikan ternyata negatif. Negatif. Padahal di situ kan ada nilai-nilai keagamaan yang ketika orang meninggal dunia kan ada penghormatan yang harus dilakukan terhadap penghormatan terakhir lah ya. Ya. Malah kalau di sejumlah daerah itu ada semacam perlawanan gitu ya. Ada perlawanan. Karena tidak merasa itu pasien COVID sehingga muncul banyak spekulasi dari masyarakat. Bahkan yang baru-baru ini, contohnya PPDP ya, petugas pemutahiran data pemilih, sekitar 20 orang mengundurkan diri karena menolak untuk di rapid test, ya, karena mereka mendapatkan informasi sendiri bahwa si rapid test itu tidak akurat dan diakui oleh berbagai ahli dan negara-negara lain juga tidak menggunakan. Banyak negara lain tidak menggunakan. Lantas kenapa kita memilih untuk melakukan rapid test gitu? Padahal ada efek turunannya kan. Ketika di rapid test reaktif, orang tersebut harus diisolasi dan lain sebagainya. Tapi Bung, tadi kan menurut Dr. Guntur ini masih diperlukan untuk semacam ikhtiar lah gitu, rapid test ini. Iya, kalau dari aspek medis karena rumah sakit itu kan harus mengikuti regulasi dari kementerian. Tadi dokter itu juga mengatakan bahwa rapid test itu 20-30% kan. Pertanyaan saya itu sederhana aja, kenapa kita tidak menggunakan cara-cara yang lebih profesional gitu kan? Menggunakan contohnya kalau sudah tahu PCR itu lebih produktif, lebih baik, lebih maksimal hasilnya, lebih akurat, kenapa kita tidak menggunakan itu untuk orang-orang yang sudah ditelusuri ya? Contohnya terhadap orang-orang yang pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19. Tidak perlu lagi di rapid test, langsung aja dikasih di swab, kemudian diperiksa dengan metode PCR begitu. Ya, tapi Bung Niko kan persoalannya ini PCR ini lebih mahal gitu kosnya, biayanya. Nah, ini yang menjadi persoalan kan? Ya, kita tahu itu menjadi persoalan dan negara memang harus memfasilitasi persoalan itu supaya ada jalan keluar gitu. Kan tidak semua orang yang harus ketika masuk rumah sakit harus di rapid test, gitu kan? Saya tadi katakan banyak efek turunan akibat rapid test itu. Contohnya saja seorang wartawan ketika dia mengalami batuk, dia demam, rapid test, dia pasti reaktif. Kalau di rapid test pasti reaktif, dia nggak bisa bekerja selama 14 hari karena harus di karantina. Kemudian keluarga yang pernah kontak juga ditarik, kan? Ya, akibat apa? Akibat lamanya swab, ya. Dia disuap setelah reaktif, kemudian hasil PCR-nya itu lama sekali. Saya potong sebentar, mohon maaf nih, karena sudah tersinggung wartawan. Ngomong-ngomong, teman-teman wartawan udah pada di rapid belum nih? Belum. Nah, itu satu sisi
negara, pemerintah menganggap bahwa wartawan itu sebagai aset ya, aset untuk mempublikasi segala bentuk penanganan COVID-19. Okay. Ya, peran wartawan itu kan sebagai garda terdepan untuk menginformasi, mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Nggak mungkin lah pemerintah itu mampu mengedukasi secara keseluruhan masyarakat tanpa wartawan, tanpa media massa. Karena itu peran wartawan itu sangat besar. Harusnya ketika dia dianggap sebagai ini, dianggap sebagai apa? Ya ujung tombak aset, juga lah ya. ujung tombak informasi. Yang belum ada program sama sekali? Belum ada. Kita belum melihat, dulu pernah kita dorong, tapi alasannya karena keterbatasan dan lain sebagainya. Oke. Balik lagi ke rapid test. Rapid test ini kan jangankan ke swab dulu lah ya. Swab itu kan sudah jelas tadi biayanya mahal. Nah, rapid test sendiri kan yang katanya lebih murah justru juga tidak sepenuhnya terjangkau juga oleh masyarakat. Nah, ini kalau persoalan ini, kalau Bung Niko melihat bagaimana masyarakat ketika harus misalnya melakukan perjalanan atau mengurus sesuatu itu harus rapid dulu. Nah, ini gimana? Ya, silakan dibantah kalau umpamanya ada kegiatan yang menghasilkan uang, keuntungan itu disebut dengan bisnis, silakan bantahnya. Yang kita lihat seperti itu, ya. Okay. Ada rapid test diberlakukan dengan harga 400.000, ada yang berlakukan 600.000, ada yang berlakukan 900 dan seterusnya. Rapid test itu, ya, yang dipublikasi oleh pemerintah pusat itu harganya 70.000 per satu item. Oke lah, ditambah dengan APD dan lain sebagainya. Tapi harus transparan, apakah APD itu berasal dari Pak Rudi Chua, bantuan Pak Rudi Chua, atau dari mana gitu kan. Hari ini masyarakat itu susah, seluruh elemen masyarakat mengalami kesulitan, dan tidak etis rasanya ketika orang lagi susah kita berbisnis. Di balik itu, bisnis itu bisa berjalan karena apa? Ada payung hukumnya. Payung hukumnya contohnya seperti apa? Orang harus kalau ke Jakarta sampai hari ini harus memeriksa kesehatannya melalui rapid test, ya, memeriksa kesehatannya di tempat yang sudah ditentukan, gitu kan? Kemudian dengan harga yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga tiket pesawat. Nah, baru 3 hari atau 4 hari yang lalu Kemenkes mengeluarkan surat edaran harga rapid test 150. Tapi bagaimana dengan bulan Maret sampai dengan 3 hari yang lalu? Gitu. Ya, oke. Baik, ke Pak Rudi Chua saya nih. Dengan rapid test ini salah satu cara atau ikhtiar menurut dokter juga tadi, kalau dari sisi medis diperlukan. Tapi kalau dari penelusuran teman-teman wartawan ini justru memunculkan dampak sampingan katanya, atau berbagai persoalan lah, bahkan carut marut nih Pak Rudi Chua. Nah, kalau Pak Rudi Chua dari kalangan DPRD sendiri bagaimana menyikapi persoalan ini? Pertama-tama tentu kita lihat dulu fungsi rapid test ini apa. Karena sebenarnya rapid test dengan segala kelemahan, kekurangan maupun kelebihan dia adalah untuk berfungsi screening, untuk melakukan screening dulu. Karena kita tidak mungkin melakukan PCR test pada semua orang. Dengan kondisi yang ada. Jadi semua itu bisa dilakukan sebagai katakanlah filter awal, screening awal. Kemudian bagi yang reaktif baru ditindaklanjuti dengan PCR. Malahan seharusnya 2 kali reaktif ya. Kita melihat juga bahwa harus kita ketahui bersama biaya 1 kit untuk rapid test buatan nasional itu 70.000. Walaupun memang sulit untuk didapat ya, apalagi dipesan dalam jumlah besar misalnya untuk kebutuhan pemerintah. Misalnya katakanlah pemerintah provinsi mau melakukan rapid test massal untuk seluruh masyarakat Kepri, itu minimal butuh 70 miliar. Ya, asumsi 1 juta orang saja gitu loh. Jadi yang menjadi permasalahan adalah yang 70.000 ini dipesan tidak kunjung datang. Kenapa? Karena seluruh Indonesia membutuhkan. Seluruh Indonesia melakukan pemesanan terhadap kit berebut. Ini terjadi sama seperti kondisi pada saat masker dan hand sanitizer dan sebagainya. Semua berebut barang-barang ini laku keras nih, kayak pisang goreng nih. Nah, terus apakah rapid test ini dibutuhkan? Padahal dikatakan dengan segala kekurangannya tadi
ya mau tidak mau dengan kondisi yang ada saat ini, itu jelas dibutuhkan. Tapi ini di luar konteks yang disampaikan oleh Bung Niko tadi tentang komersialisasi rapid test ya. Kalau rapid test tidak dilakukan, memang sulit. Kita melihat memang banyak keluhan bahwa rapid test ini kadang-kadang membingungkan. Kenapa membingungkan? Efektivitasnya rendah. Pilek dan segala penyakit juga bisa membuat virus di dalam tubuh bereaksi terhadap antibodi dan keluarlah hasil reaktif itu. Nah, kalau ini dilakukan, kemudian seperti kata Bung Niko tadi, terpaksa isolasi atau dikarantina. Nah, pertanyaannya adalah, saya kira jangan bilang masyarakat, saya juga bertanya, sebenarnya yang perlu dikarantina itu di mana gitu loh. Nah, ini yang masyarakat kadang takut. Saya reaktif sampai dibawa ke Galang katanya. Sebenarnya kan belum sampai ke tahap itu. Ini merupakan bukti sosialisasi yang lemah terhadap apa sih step by stepnya pengetesan COVID ini apa? Karena masyarakat masih berasumsi pada saat saya reaktif, saya akan langsung di karantina nih di Galang. Sebenarnya kan tahap awal reaktif ini kan tidak langsung harus di karantina atau dibawa ke rumah sakit, belum. Tapi cukup melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sambil menunggu hasil reaktif yang kedua, hasil apakah reaktif atau PCR. Tapi belum masyarakat ada ketakutan. Sehingga tadi ada yang termasuklah yang berencana mengundurkan diri atau sudah mengundurkan diri. Nah, ini informasi yang tidak disampaikan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga bahwa kalau kita tidak melakukan rapid test, kita tidak ada indikasi atau tidak bisa melakukan screening dan tidak mengetahui sebenarnya siapa saja yang berpotensi masalah. Karena ini nggak bisa dilihat. Pemerintah provinsi atau melalui Satgas COVID sudah melakukan kurang lebih 25.000 rapid test secara resmi. Dari 25.000 rapid test, itu yang reaktif itu hanya 2,9%. Memang sangat rendah, artinya kurang dari 3%. Jadi kita kalau kita melihat angka tersebut, ini tentu maaf cakap akan dibilang, wah ini mubazir nih. Suatu saat pada saat orang tidak merasakan sense of crisis pada hari ini, orang katakan ini mubazir. Tapi kalau pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepri, kalau menurut DPRD sudah tepat sampai sejauh ini, step-stepnya? Kalau mau bilang ideal belum. Tapi itulah yang bisa dilakukan dengan segala kondisi keterbatasan dana. Kenapa? Kita ambil contoh PCR tadi. PCR sampai hari ini kita masih baru bisa mendapatkan data kurang lebih 60. Dia di Batam itu BTKL itu ada 2 mesin. Satu mesin itu hanya bisa melakukan analisa 60 data. Sehingga 2 mesin itu 120. Kita punya mesin TCM di RSUP. Tetapi kita tidak memiliki kit yang memadai untuk melakukan operasional itu, karena ini bukan mesin baru, ini mesin PCR HIV yang zaman dulu, yang mungkin pada saat dibuka itu sudah debunya mungkin setebal berapa senti, karena saking nggak pernah digunakan. Artinya ini bukan barang baru. Nah, mesin ini tidak diefektifkan. Kemudian ada bantuan dari TNI, Mabes TNI yang di Rumah Sakit AL. Nah, hari ini aku tidak tahu operasional sampai di mana. Tapi yang jelas adalah kemampuan kita memproduksi yang untuk dilakukan oleh Satgas COVID adalah melalui BTKL Batam itu hanya 120 data per hari. Itu pun harus bercampur dengan data pasien yang sedang sakit, pasien PDP, ODP dan sebagainya. Artinya untuk mengecek, jangan bilang mengecek yang baru, mengecek yang lama aja mereka sudah kelimpungan juga. Nah, tentu dengan kondisi yang serba mepet ini, kembali lagi rapid test tadi dijadikan sebagai screening awal. Ya, tapi kan mungkin efisiensi atau efektivitas juga harus dikedepankan kan, artinya tidak randomnya tuh harus betul-betul yang menyentuh seperti yang berisiko tinggi, teman-teman wartawan ini kan belum tersentuh misalnya. Terus kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko tinggi lainnya itu juga harusnya yang disasar lebih dulu kan? Ya, seharusnya begitu. Saat ini yang provinsi yang melakukan rapid test massal itu baru Jawa Timur, yang betul-betul secara intensif melakukan rapid test di berbagai kabupaten kota. Dan itu karena pertumbuhan penyebaran di sana itu yang paling tinggi. Seluruh komponen nasional
ada BIN, ada juga satu instansi Vatika yang lain, semua mengeroyok di situ, mengeroyok di Jawa Timur, sehingga hasil Jawa Timur itu memang yang paling cepat ketahui dan juga dia menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi untuk penyebaran penyakit. Kalau melihat positioning Kepri ya sekarang ini mungkin dibanding daerah-daerah lain tidak seseram daerah lain atau Jawa Timur lah katakanlah ya. Tapi dengan sumber daya yang kita miliki, apakah itu mewakili atau jangan-jangan fenomena gunung es karena kita belum punya? Itu dia. Dua kasus terakhir Tanjung Pinang, dua-duanya bukan kasus yang kelihatan. Artinya dia ketahuan pada saat dia melakukan tes mandiri. Ya, satu karena baru pulang, satu lagi karena mau berangkat. Karena mau berobat juga beliau kan. Ini artinya apa? Saya yakin dan saya juga semua teman-teman medis juga yakin bahwa masih banyak lagi OTG yang ada di Tanjung Pinang yang tidak terdeteksi. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ini dibiarkan begitu saja atau perlu melakukan rapid test massal seperti tempat lain untuk melakukan identifikasi? Tapi dengan kondisi segala keterbatasan tadi, yang diutamakan tadi disampaikan adalah begitu ada yang reaktif atau ada yang bisa pemerintah untuk mempersempit angka pencarian ini atau mengurangi katakanlah biaya adalah melakukan pengetesan ke kerabat terdekat, kontak terdekat yang ada di pasien tersebut. Nah, ini cara yang ditempuh selama ini. Tapi kalau melakukan pada saat orang yang tidak ada apa-apa, kelihatannya masih belum dilakukan. Karena sebenarnya yang paling berpotensi itu, mohon maaf mungkin bukan teman-teman di media, tapi yang paling berpotensi adalah orang yang di pasar. Di dalam pasar itu. Karena hampir semua pengetesan di tempat lain, di Jakarta, di Surabaya maupun di Sulawesi Selatan, begitu pengetesan pasar akan terdapat yang positif melalui PCR. Dan ini terbukti. Artinya tingkat penyebaran di dalam pasar ini yang sebenarnya yang paling rentan, yang paling berbahaya. Nah, sampai hari ini pengetesan pasar juga belum kita lakukan. Kita juga lihat di Batam juga terjadi kan, pasar tos juga ketemu pasien-pasien yang positif. Jadi saya justru menyarankan yang kontak terdekat yang ada di dalam lingkungan pasar ini yang harus dilakukan. Karena ini sudah terbukti di semua wilayah Indonesia, begitu melakukan pengetesan di pasar terdapat pasien positif. Baik, semakin menarik. Artinya kalau menurut kacamata DPRD ini perlu ya rapid test massal ini ya, terutama di area pasar. Oke, semakin menarik. Pendengar, kita akan lanjutkan. Kami nanti setelah ini akan membuka line telepon untuk Anda pergunakan untuk berinteraksi dengan ketiga narasumber. Oke, silakan di 0771 27100 ya. Atau yang ingin mengirim SMS dan WA, kirimkan ke 0811 778 9830 ya, 0811 778 9830 setelah yang berikut ini. Baik, pendengar, kita masih bersama di Dialog Dinamika RRI Tanjung Pinang. Kita masih membahas perlukah rapid test massal di Kepulauan Riau. Bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kepri, Bapak Rudi Chua, kemudian ada Pak Dr. Asep Guntur dari RSUP Raja Ahmad Tabib, dan Bung Nikolas Panama dari LKBN Antara Kepulauan Riau. Silakan kami terima di line telepon 27100 ya, 0771 27100. Nanti yang masuk ke WA dan SMS juga akan kami bacakan ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Agus. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Bang Ucok Dragon nih. Oh, Bang Ucok. Sehat Bang Ucok ya? Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber dan selamat pagi Dr. Asep di Rumah Sakit Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mau nanya, sudah sama dengan Bung Niko tadi ya, dengan Pak Niko tadi ya, dan dengan Pak Rudi Chua sedikit mengenai harganya ya, rapid test itu artinya. Sekarang saya mau nanya Pak ya kepada Bapak Asep yang di Masjid Provinsi. Sebenarnya harga rapid test itu ya untuk kita keluar ya katanya sekarang 150.000. Itu apakah untuk hanya dalam provinsi apa untuk keluar sekali? Macam kita kan anak kita mau kuliah keluar nih, mau balik nih. Harganya berapa sekarang? Apakah sama apa tidak? Ya. Kalau seperti harga segitu 400, 600, 700 kata Bu Niko, itu sama dengan TV kemarin ya, berita terkini orang wawancara itu. Ada bahkan sejuta. Merinding Pak kita di sini ya. Jadi sebetulnya berapa? Anak kita ini mau balik ini Pak. Jadi sekarang berapa harganya? Saya tahu di rumah sakit AL bisa tapi bisa. Jadi berapa harganya? Apa memang 150 itu untuk semua provinsi, keluar daerah, atau di dalamin aja? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ada juga ya anggota masyarakat kita yang seperti Pak Ucok ini ya, keperluan untuk anaknya sekolah, kuliah dan sebagainya. Silakan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak narasumber. Assalamualaikum. Pertanyaan.
Dari siapa ini, Pak? Dari Pak Kasih, Jalan Bali. Oh, Pak Kasim, silakan. Ya, pertanyaan pertama, apakah pernah diteliti mengapa daerah-daerah tertentu itu berkembangnya COVID ini terlalu cepat? Itu yang pertama, mengapa? Kemudian yang kedua, saya bertanya masalah kalau rapid test dianggap misalnya negatif, berapa hari dijamin untuk tidak tertular? Apakah ada jaminan seperti itu? Secara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali, Tanjung Pinang. Selanjutnya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa? Pak Busmar. Pak Busmar, silakan Pak. Ini saya mau bertanya mengenai rapid test ini, kan yang ada kan dinas kesehatan, pokoknya dari kesehatan lah. Jadi petugas-petugas itu kan memakai pakaian lengkap dengan sarung tangan tadi. APD itu ya. Kalau misalnya pasien diperiksa, mana tahu kumannya lengket ke petugas, apakah tidak menular ke pasien-pasien yang lain? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Busmar. Ini kekhawatiran dari Pak Busmar ya. Oke, selanjutnya satu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Sony ya? Iya, Pak Agus. Langsung Pak Sony. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak narasumber ya. Pagi Pak. Pak Rudi, Pak Niko dan Pak Asep. Pak Sony sambil dikecilkan volume radionya. Iya. Yang pertama saya menanyakan masalah rapid test massal gitu kan. Apakah tak diperlukan ngambil sampel aja? Kalau massal itu kan biayanya terlalu besar. Jadi dari rapid test, PCR dan swab itu kita harus tahu jauh mana tingkat validitas dan reliabilitasnya. Jadi jangan sampai masyarakat itu kan ragu. Tadi sudah dijelaskan juga ada narasumber bahwa sakit demam, sakit itu pun nanti reaktif juga. Ini kan berarti validitas dan reliabilitasnya ini kan masih diragukan. Nah, ini untuk mencapai efektivitas dan efisiensi alat ukur ini bagaimana mohon penjelasan. Yang kedua, kita tahu bahwa orang-orang gila itu di pasar kesana kemari tapi tak kena corona. Ini bagaimana mohon penjelasan. Jadi kok kebal gitu kan, tak ada kita dengar selama corona ini orang gila meninggal gitu. Nah, inilah mohon penjelasan dari gitu. Yang ketiga, bapak-bapak wartawan ini mohonnya bagus informasi, tapi sebelum informasi itu hendaknya mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan, jadi tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Dan gitu masalah harga itu tadi, ya ini harganya kan terlalu mahal, jadi mohonlah sebelum ditetapkan itu tolong dipastikan dulu sehingga masyarakat kita ini kan banyak tak mampu, jangan sampai terbebankan gitu kesian. Nah, ini mohon penjelasannya lah Bapak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalur telepon kita tahan dulu. Kita ke jalur SMS WA ada? Mbak Bibi belum ada. Oke, kalau begitu dari 4 penelpon ini silakan ditanggapi ke Dokter Asep dulu. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama dari Bang Ucok. Mengenai biaya rapid yang surat edaran itu, apakah berlaku Kepri aja atau semua nasional? Sepengetahuan kami itu nasional, kan itu surat edaran dari Kementerian Kesehatan berlaku nasional. Tidak boleh lebih dari itu ya? Maksimal 150.000. Kami pun, jadi kami informasikan, kami pun mengikuti sesuai dengan surat edaran. Jadi biaya rapid di kami sekarang sudah 150.000. Tadi kalau saya tidak salah dengar Bang Ucok ada anaknya. Nah kalau pelajar, ini ada informasi yang informasi dari Pak Gubernur, jadi sudah memberikan perhatian untuk pelajar itu yang mau sekolah keluar segala macam itu tidak ditarik biaya gitu. Jadi untuk yang pelajar yang memang mau melanjutkan sekolah, memang karena dipersyaratkan harus dirapid, silakan datang dan tidak ditarik biaya. Nanti dibawa aja kartu pelajar, kita
menyediakan rapid untuk pelajar seperti itu. Kemudian dari yang kedua saya lupa namanya tuh. Pak Kasim. Kenapa ada daerah yang booming kayak di sekarang Solo ya? Solo sekarang menyusul Surabaya, sekarang Solo yang sudah merah bahkan hitam itu. Kenapa kok ada juga yang hijau seperti di kita yang di kayak aja Bintan hijau gitu ya, Lingga misalnya hijau. Kok ada yang booming? Kenapa? Ini perlu diketahui bahwa COVID ini sangat terkait dengan juga itu kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat. Jadi protokol kesehatan seperti jaga jarak itu memang sesuatu yang bisa untuk mencegah. Kalau itu diabaikan, masker nggak dipakai, jaga jarak nggak dikerjai, banyak yang nongkrong. Tadi Bang Rudi udah nyinggung juga gitu ya, pasarnya nggak ditata gitu kan. Orang batuk bersin sembarangan, nggak mau cuci tangan, ya itu udah ibaratnya tuh ya jadilah barang tuh gitu kan, ya seperti itu. Jadi kenapa ada yang hitam merah, ada yang hijau, ya ini kepatuhan masyarakatnya, karena ini kan terkait masalah perubahan kebiasaan yang harus dilakukan. Itu kita nggak bisa lagi seperti biasa waktu kita sebelum era COVID gitu. Yang ketiga, berapa lama bisa? Nah, jadi kalau berapa lama saya belum tahu, belum baca kira-kira seorang bisa berapa lama daya tahan kekebalannya. Yang jelas sudah ada dilaporkan bahwa seorang yang sudah pernah sembuh COVID gitu bisa aja tertular lagi gitu. Jadi orang yang sudah sembuh tidak jaminan. Seperti dulu kan misalnya kita tampak ya, wah kalau udah sekali nggak akan COVID, sudah ada yang melaporkan bahwa dia bisa berulang. Jadi dia bisa kena lagi. Kemudian Pak Busmar tadi, kenapa pakai APD lengkap? Itu memang sesuai standar Pak. Jadi kita memakai kalau untuk petugas-petugas yang turun menjemput, memang dia harus memakai APD level 3. Jadi pakai hazmat lengkap. Lalu bisa nular nggak? Ya makanya ada prosedurnya. Kalau memakai APD, handscoon-nya nanti kalau sudah selesai mesti disimpan di plastik atau wadah yang khusus, dan itu juga nanti dimusnahkan. Jadi nggak boleh satu misalnya nanti nular gitu ya. Minimal ada namanya desinfektan permukaan. Jadi minimal nanti kalaupun dia bertugas pakai handscoon, lap pakai alkohol ya untuk desinfektan permukaan gitu. Jadi itu pasti SOP-nya dilaksanakan ya? Ya, ada SOP, ada SOP yang dilaksanakan Pak. Jadi insya Allah aman itu, nggak masalah. Kemudian masalah yang dari Bang Sony ya, kenapa tadi sensitivitas kan sudah ya, rapid itu ya memang sekitar 25-30, cuma perlu jadi catatan itu tentang, karena topiknya tentang rapid massal ya, kita harus mengikuti acuan dari, sebenarnya kalau mau efektif kita ikuti acuan dari guru-guru, dari ahli-ahli, bahwa untuk rapid test ini biar lebih optimal lagi, makanya jangan sekali gitu. Karena gini, kalau seseorang, misalnya saya nih, Asep Guntur nih, saya baru ada keluhan nih, kalau saya di rapid sekarang nggak akan negatif, bisa jadi negatif, karena rapid ini sensitivitasnya optimal bila 7 hari bisa mendeteksi. Makanya kalau yang non reaktif, kayak kita kalau di rumah sakit kan selalu diinform, dijelaskan. Tadi Bang Rudi udah nyinggung kurangnya sosialisasi. Kalau di rumah sakit kita akan jelaskan, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu di rapid loh, kalau ini hasilnya negatif, nah kita anjurkan untuk diulang, karena bisa jadi Bapak saat ini belum terdeteksi, baru awal misalnya infeksinya, misalnya baru awal nih, 1 hari ke 1, bisa jadi rapidnya negatif, tapi kita minta ulang untuk diulang. Nah kalau diulang nanti kalau hari ke-7 tuh bakalan kedeteksi. Kalau saya betul nih misalnya nih ya, hari ke-7 bakal ulang. Kalau reaktif ya memang prosedurnya dia akan dilakukan swab. Jadi yang penting itu adalah mempercepat swab ini yang PCR. Jadi tatkala saya reaktif, kalau dulu kan memang kita terkendala lama gitu kan, mesti dikirim ke Jakarta, terus terakhir kita mesti lewat Batam. Kita sekarang bisa, tadi Bang Rudi udah nyinggung juga, kita punya Gen Expert TCM. Sebenarnya bukan alat lama Bang, jadi ini sebenarnya biasanya dipakai, ini kan bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi TB. Hanya alat ini bisa juga setelah kita diinstal oleh Kemenkes, bisa juga untuk periksa rapid. Nah sekarang bisa lebih cepat. Jadi begitu saya sekarang reaktif, besoknya 1x24 jam saya diswab karena kita ada punya alatnya. 1 hari kemudian kita sudah bisa tahu gitu, dalam hitungan jam kita sudah tahu kita swabnya positif negatif. Hanya kembali lagi ada kendalanya apa? Reagennya ini import gitu. Reagennya ini masih import ya? Import dari US Bang. Jadi
untuk dapatnya itu tadi ngantri kita paling dapat 50, 40. Jadi betul-betul kita ini banget gitu, prioritas banget gitu. Nah, kemudian tentang pasar orang gila. Ya orang gilanya dites enggak gitu. Ya sekarang kan masalahnya di pasar kok, ya sekarang bukan itu, sekarang dites enggak dia itu. Kalau dites ya bisa jadi, bisa juga gitu kan, dia kan nggak dites. Cuma kalau dites ada rapid massal untuk orgi bisa jadi ada yang reaktif ya. Bisa jadi ya OTG juga dia. Iya betul. Harga ya ini saya kembali karena ini diulang lagi ya Bang Sony. Jadi tadi juga sama dari Bang Bang Niko ya. Oh, Bang Niko. Jadi begini, kami ini kan sudah badan layanan umum juga ya. Semua rumah sakit lah. Kita ini kan pinginnya sih yang paling murah. Cuma kan ini Bang Rudi juga lah bisa sama tahu lah. Kalau hukum alam ini kalau orang permintaan banyak, stoknya sedikit itu untuk dapat aja udah syukur gitu. Yeah. Jadi kami ini kalau bisa, kami fokus aja deh melayani rujukan, kami kan rujukan COVID, kami kalau bisa sih melayani pasien aja lah, merawat. Ini kan sebenarnya yang komersial ini kan istilahnya tugas tambahan aja. Tapi karena ini jadi bukan rumah sakit yang mengkomersialisasikan. Tidak ada Bang, kami kalau silakan aja, kita kan bisa dilihat dong. Kita ada faktur pembelian, berapa kami modal beli rapid ini. Nah sampai sekarang juga ada edaran nih, ya kami kan ikut juga. Kita harus ikut ya, walaupun dulu belinya mahal ya, sekarang ada edaran harga pemerintah gini ya kita ikut. Dokter Asep kalau buat surat kita laporan, kita belinya segini loh, ini fakturnya. Nggak mungkin kan. Jadi kalau yang namanya komersialisasi, aduh jauh banget. Kalau bisa sih kami nggak usah deh, silakan aja nggak usah untuk rapid komersial ini ya. Sorry kalau yang jelas-jelas kami merawat memang itu udah tugas kita. Jadi sebenarnya nggak ada. Nah kalau sekarang mungkin karena pemerintah sudah serius menertibkan ini, neken juga ke sana ke sini termasuk ke penyediaannya sebenarnya harus ditekan. Kalau kami dapat murah ya nggak mungkin lah. Kami dapat misalnya tadi dapat beli modalnya 70.000, 90.000, 400 itu ya kami siap digantung, ibaratnya itu kan silakan aja audit kami pasti tahuan kan gitu. Jadi nggak ada kami ambil untung, nggak ada, misalnya seperti itu. Oke. Nah tadi Dokter Asep ini sebenarnya kalau dari sisi untuk menekan penyebaran ya diharapkan bisa dilakukan berulang-ulang rapid ini. Jadi bukan berulang 2 kali Pak. Jadi 2 kali ya. Si rapid ini bisa mendeteksi itu kan H7 setelah dia keluhan. Jadi misalnya sekarang saya batuk nih, demam, sesak ada. Nah kalau sekarang di rapid saya just kemungkinan besar saya negatif. Karena rapid ini, IgG-IgM ini bisa mendeteksi itu H7, H-7. Makanya biasanya kalaupun non-reaktif, kita minta sarankan untuk masyarakat ulang. Tapi kalau yang sudah terlanjur sekarang pas diperiksa positif misalnya, otomatis dia itu kan berarti terpaparnya udah 7 hari itu. Makanya pas di rapid itu reaktif. Nah kemudian prosedurnya jadi harus di-swab untuk memastikan, karena yang diagnosa pastinya dari pemeriksaan swab ini gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya sudah ada dan bisa mempercepat. Kalau dulu memang nunggu hasil rapidnya ya lama. Disentralisasi loh. Semua ke Indonesia ke Jakarta gitu. Terakhir semua sekepri ke Batam kayak gitu. Oke, Bung Niko, kalau seandainya ini digratiskan oleh pemerintah, tentulah misalnya untuk mengulang, jangan kan 2 kali, 3 kali, 4 kali juga. Kalau masyarakat bisa dengan kesadaran sendiri berbondong-bondong, artinya secara mandiri melakukan rapid test kan gitu ya. Nah, apakah harus begitu ya? Belum tentu juga mereka berbondong-bondong. Contohnya yang ini gratis, yang 20 PPDP yang mengundurkan diri itu akibat nggak mau di karena rapid ketakutan test. duluan ya. Edukasi yang paling penting. Edukasi yang paling penting ke mereka. Kemudian jangan memberi pilihan yang pahit kepada masyarakat gitu. Ketika ahli epidemiologi udah mengatakan bahwa tidak disarankan untuk rapid test, kenapa kita membeli rapid test? Kenapa masyarakat disuguhkan dengan hal yang tidak akurat gitu, terus harus membayar kan gitu. Kalau suap tadi kita tahu ya, kita paham, masyarakat juga paham harganya mahal dan lain sebagainya kan. Ya harusnya negara memfasilitasi untuk menjadikan barang ini murah. Contohnya produksi massal dalam negeri kan, saya pikir banyak lah ini. Saya kasih contoh di Bintan. Selama ini kita nggak pernah tahu bahwa di Bintan itu ternyata ada perusahaan yang bisa membuat alat untuk pengambil swab. Alat pengambil swab gitu ya. Ambil swab. Selama ini kita nggak tahu ya. Baru sebulan ini kita tahu bahwa perusahaan itu memproduksi alat tersebut, kemudian mengekspornya. Mengekspor, lalu kita membelinya lagi.
Saya nggak tahu kalau kita membeli dari situ juga, gitu. Oke, jadi memang seperti itu ya. Artinya Pak Rudi, supaya maksimal pemerintah ini dari DPRD sudah dilakukan tidak dorongan-dorongan supaya mungkin anggarannya refocusingnya lebih dimaksimalkan lagi atau seperti apa? Oke. Pertama-tama untuk anggaran refocusing ini adalah kita tegaskan itu DPRD tidak berwenang untuk melakukan telaah ataupun persetujuan ataupun tidak. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Artinya dia tidak perlu meminta persetujuan DPRD, meminta pembahasan, meminta pendapat. Itu adalah ya artinya apapun yang saya ingin lakukan saya lakukan. Itu harus ditegaskan gitu loh. Yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan dalam beberapa pertanyaan tadi adalah saya melihat bahwa informasi itu tidak bisa masyarakat tidak mendapat informasi dengan tepat dan ini. Artinya ambil contoh harga tata kelola informasinya yang sosialisasi ini perlu diintensifkan lagi. Buktinya tadi banyak menanyakan harga. Sebenarnya dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu harga 150.000 itu sudah hampir dipatuhi oleh semua. Kalau yang tidak patuh dia lebih bagus tidak melaksanakan. Kita ambil contoh saja rumah sakit pemerintah. Rata-rata sudah 150.000. Kemudian badan usaha milik negara itu semua 150.000. Contoh aja seperti di Bandara Raja Visabila ini kan ada juga pengetesan. Mereka yang paling cepat langsung mengatakan turun 150.000. Tetapi informasi-informasi seperti ini malah tidak bisa didapat masyarakat dengan baik, tidak sampai ke masyarakat, sehingga masih banyak pertanyaan yang berapa sih harganya mahal. Nah, terus yang kedua adalah masalah apakah rapid test ini ada jaminan? Sebenarnya maksud yang ditanya tadi adalah apakah dengan sudah non reaktif itu jaminan dia tidak kena? Sebenarnya non reaktif itu sendiri juga bukan jaminan gitu loh. Non reaktif itu bukan jaminan dia sehat. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwa dia dari rapid test ini mengambil antibodi kita, bahwa timbul perlawanan dari tubuh kita terhadap virus yang masuk. Dan perlawanan itu baru terjadi hari ke-7 ke atas, artinya hari ke-8 dan sebagainya. Sehingga kita baru terpapar virus, ini tidak akan menunjukkan apa-apa, non reaktif. Tidak berarti hari ke-8 itu kita sehat. Misalnya kita dites kita terkontaminasi virus pada hari pertama. Kita tes hari ke-4. Dia belum ada gejala apapun di situ. Hari ke-6 dia pun belum ada gejala di situ. Nah, keluar muncul non reaktif. Makanya harus diulang sekali lagi kan. Betul, itu tidak terbukti kita sehat. Terus kenapa dipaksa juga penerbangan dalam negeri? Saya kira itu daripada, mohon maaf, mungkin pemerintah berpikiran daripada tidak ada gitu loh. Kenapa? Angka 14 hari ini konyol. Mohon maaf, ini aneh gitu loh. Nah, itu dia. Satu hari aja tidak ada jaminan, kenapa itu rapid test bisa bertahan 14 hari? Jadi yang sebelumnya yang betul, yang 3 hari. 3 hari itu aja sebenarnya bukan jaminan. Ini sekarang dilakukan 14 hari. Apa sih yang kejadian 14 hari ini banyak yang bisa terjadi gitu loh. Virus yang dari bayi udah tumbuh jadi besar pun bisa 14 hari. Nah, saya melihat efektivitasnya itu sebenarnya tidak perlu lagi kalau memang itu 14 hari. Lebih bagus tidak gitu loh, daripada dibuat aturan yang sebenarnya juga ya nggak ada fungsinya. Nah, ini yang perlu kita ini untuk menenangkan sesama penumpang bahwa sudah ada tes. Kalau seperti ini kondisinya artinya goodwill atau policy dari pemerintah daerah ini sangat diperlukan ya, melihat situasi perkembangannya. Misalnya di Kepri, seperti kalau kabupaten kota, bupatinya yang keras gitu, secara disiplin gitu ya, menutup semua potensi-potensi. Apakah harus sedemikian? Nah, kita lihat kembali lagi pada kondisi yang ada. Pertama, disiplin masyarakat untuk melakukan dan kesadaran untuk melakukan. Kalau masyarakat ini kan sebenarnya lebih cenderung terdorong untuk melakukan, bukan terpanggil untuk melakukan. Dan untuk terdorong ini kan harus ada penegakan disiplin tersebut, baik melalui hukuman atau sanksi yang ada. Nah, kalau pemerintah tidak tanggap dan membiarkan, artinya biar masyarakat yang melakukan sendiri, saya kira agak sulit. Karena kita melihat bahwa sebagai contoh hampir seluruh daerah di Indonesia permasalahannya sama, bahwa masyarakat ini kalau
tidak ada suatu dorongan atau suatu paksaan untuk mengenakan sesuatu, masker misalnya, cuci tangan, itu dibiarkan. Tetapi kita juga melihat kondisi Tanjung Pinang khususnya ya. Lama-kelamaan orang menjadi cuek. Tadinya takut, masker, cuci tangan, nah sekarang jenuh. Orang udah jenuh. Nggak apa-apa lah, nggak cuci tangan juga nggak masalah. Nah, kalau tidak ada pengawasan, ya semua lewat begitu saja. Demikian juga masalah pengecekan suhu, masalah masker. Ini kok pemandangan nyata di hampir di semua pelosok masyarakat kita, yang di kedai kopi, nongkrong, kemudian yang di pasar jalan, malah sebagian diantaranya tidak memakai masker. Sudah biasa lagi seperti dulu ya sebelum ada padahal COVID. Kunci utama untuk masalah COVID ini sebenarnya cuma 3 yang tadi. Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Jaga jarak. Nah, 3-tiganya ini saya lihat sudah mulai tidak dilakukan penjagaan, kemudian tidak dilakukan pengawasan, pengetatan. Terus kalau begitu pertanyaannya, loh, kenapa harus begitu? Toh selama ini juga kita yang kena cuma satu orang, ngapain kita repot-repot begitu? Kalau banyak bertanya pada saya, jawaban saya adalah ya bersyukurlah karena kita masih disayang Tuhan. Nah, kalau suatu hari Tuhan udah mulai marah dan tidak sayang kita lagi dengan segala perangai, segala perbuatan kita tersebut, saya nggak berani membayangkan. Kenapa? Karena kondisi penularan yang terjadi di tempat lain nyaris hampir sama situasional di Tanjung Pinang ini. Cuek, tidak ada masker, tidak ada jaga jarak. Semua merasa bahwa kebal, atau mungkin seperti kata Bung Niko tadi, jenuh. Orang udah jenuh, udahlah cuek lah. Kalau gitu terakhir dari Pak Rudi Chua, apa yang disampaikan lah kepada semua pihak lah? Ya, tentu kita meminta pertama pemerintah sendiri juga harus tetap mengintensifkan pengawasan ini, karena itulah fungsi pemerintah untuk menjaga masyarakat. Yang kedua, permasalahan informasi itu harus selalu disosialisasikan. Kita ambil contoh yang masalah harga, masalah daya tahan, waktu dan sebagainya itu. Yang ketiga yang kita minta di sini adalah masyarakat sendiri juga harus sadar bahwa COVID ini real. COVID ini bukan suatu berita di TV gitu loh, tapi dia betul-betul hidup, ada di sekitar kita, dan itu sudah makan korban banyak. Dan tentu kita harus lebih waspada, dan juga yang perlu diingat adalah sekarang yang tren yang paling ini adalah OTG. Nah, pada saat OTG itu dia fisik kuat, dia tidak ada masalah dia membawa virus itu jalan-jalan kemanapun dia, seperti yang terjadi. Ada yang terbang dari Afrika, malah dia nggak ada merasa apa-apa. Tapi bagaimana kalau virus itu kena kepada orang tua atau yang rentan lainnya, yang membawa penyakit bawaan? Itu kan sangat berbahaya bagi orang yang kita sayangi atau kita kasih di rumah. Baik. Terakhir dari Bung Niko juga, singkat. Ya, saya pikir negara harus ngambil kebijakan yang logis, kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Contohnya kebijakan bagaimana mengedukasi masyarakat yang hari ini kelihatannya sudah mulai lengah kan. Ya, PR untuk gugus tugas nih sebenarnya. Ya, PR untuk saya juga berarti. Kita punya Perwaku Tanjung Pinang, jangan jadi hiasan, tapi harus diterapkan. Untuk new normal itu bukan kehidupan seperti sebelum ada COVID atau pandemi COVID, melainkan aktivitas yang harus menerapkan 3M seperti yang Bang Rudi juga sampaikan tadi. Mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, yang ketiga menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Begitu. Baik. Dan terakhir sekali dari Pak Dr. Asep, silakan. Saya sih mendoakan semoga kita sehat semua ya. Amin, amin. Semua masyarakat Kepri sehat. Tadi Bung Niko, Bung Rudi Chua sudah menyampaikan pentingnya protokol kesehatan gitu ya, diterapkan betul-betul. Ya, dokter juga harus sehat. Betul. Sehat ini kita sendiri loh yang punya badan kita, orang-orang tercinta, keluarga kita gitu ya. Jangan sampai penyesalan di belakangan. Dan kalau rumah sakit provinsi kami sih selalu siap. Tadi udah disampaikan untuk anak pelajar, karena Bang Sony nanya, silakan Pak Gubernur sudah memberikan perhatian. Kalau yang untuk yang lain ya kami siap untuk. Ya mudah-mudahan sih kita Tanjung Pinang, Kepri segera hijau, kami selalu siap untuk melayani saja. Baik, Dr. Asep Guntur, terima kasih Pak sudah bersama RRI, Pak Rudi Chua dan juga Bung Niko. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini menjadi edukasi juga untuk masyarakat dan semakin meningkatkan kewaspadaan kita semua ya. Dan untuk
tentunya Provinsi Kepri yang lebih baik, lebih sehat lagi lah ke depan. Terima kasih atensi pendengar dimanapun berada. Demikian dialog dinamika kita kali ini. Saya Gus Santika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dialog interaktif Dinamika Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.